kuntilanak meskipun satu, mereka bisa memiliki banyak wajah sih. Wajah, betul. Gitu. Orang ini meninggal terus tiba-tiba pernah lihat sosok kuntilanaknya dengan wajah yang sama dengan orang meninggal tersebut. Nah, biasanya kuntilanak itu menyerupai wajah orang meninggal tersebut. Yang bisa menjauhkan frekuensi mereka dari kita adalah doa. Tetapi kalau kuntilanak merah, memang mereka seperti ingin menunjukkan bahwa mereka penguasa di daerah tersebut gitu. Oke, untuk nextnya ini dari Martin S. Steven. Oke. Kak, ada nggak sih tanda-tanda lain kehadiran kuntilanak di sekitar kita selain suara cekikan atau tangisan? Ada sih suara anak ayam ya. Yes. Jadi kalau suaranya pelan, itu sebenarnya dia deket. Jadi kayak kebalikannya orang. Kalau suaranya keras, itu sebenarnya dia jauh gitu. Jadi kalau misalnya ada suara itu sebenarnya dia ada di samping kamu gitu. Benar. Jadi kamu nggak usah lirik kanan lirik kiri, itu udah pasti di samping atau di belakang gitu. Begitu. Ya apa sih pelan-pelan banget tuh, jangan-jangan enggak, itu ada di samping. Nah, pada saat dia tertawa, itu sebenarnya dia lagi nangis. Jadi apa yang didengar dari manusia itu sebenarnya kebalikan. Pada saat dia menangis itu sebenarnya dia lagi menertawakan. Nah, jadi pada saat didatengin, dimediumkan, akhirnya mereka itu kebanyakan menangis sebetulnya. Dan mereka tuh ngedatengin orang tuh sebenarnya kayak minta tolong gitu. Tapi karena orang takut gitu, ngerasa mereka tuh mau ngeganggu atau apa gitu. Jadi akhirnya ya pesannya dia tidak tersampaikan juga gitu. Cuman ada juga sih yang harus dihindari karena ya itu tadi jahat gitu. Jin-jin jahat. Iya, benar banget. Oke, untuk nextnya ini dari Emma Rosiana. Assalamualaikum Kak Furi. Waalaikumsalam. Dari kecil saya sudah pernah melihat kuntilanak dan baru melihatnya lagi setelah dewasa. Wajahnya cantik, tapi kata orang-orang wajah aslinya tuh jelek. Gimana menurut Kak Furi? Dan satu lagi, kuntilanak laki itu seperti apa? Semenjak saya dewasa, saya sudah melihat kuntilanak perempuan, genderuwo, pocong, tapi saya belum pernah melihat kuntilanak laki-laki. Kalau boleh gambarkan ya Kak. Itu siapa namanya? Emma Rosiana. Oke, Mbak Emma. Berarti Mbak Emma kalau bisa melihat hantu, berarti bisa masuk kategori indigo juga ya. Jadi sama tuh, Furi juga hantu pertama yang Kak Furi lihat adalah kuntilanak. Jadi kalau kuntilanak itu punya sejarah tersendiri gitu kan. Dan pertama kali ngelihat memang nggak takut karena masih normal, masih cantik. Kalau dia berpenampilan cantik, biasanya dia pengen jadi teman kamu gitu. Dia pengen membuat kamu ngerasa nyaman gitu, diikutin. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah kuntilanak ini biasanya sangat posesif gitu. Jadi mungkin buat kalian yang belum pernah nonton, kalian bisa cek ulang tuh tayangan YouTube channelnya Kak Furi Harun yang salah satu temannya Kak Furi pernah menikah 5 tahun dengan kuntilanak ya, anak dari komunitas indigo di Surabaya, dan very posesif banget gitu kan. Nah terus kalau penampilan yang cowok ya itu tadi, rambutnya biasanya kayak ijuk, jegreg, ya badannya badan laki tapi memang pakai jubahnya kayak putih gitu. Kita sendiri belum tahu harusnya ngenamainnya apa gitu, tapi karena putih ya udahlah sama aja mungkin kuntilanak cowok gitu. Tapi memang sih kuntilanak cowok ini kalau aku lihat perilakunya lebih seram dibanding kuntilanak yang perempuan. Movingnya segala macam benar-benar beda banget. Mungkin dia bilang semacam saya siluman gitu deh kayak. Maksudnya gimana ya? Kayak kalau kuntilanak perempuan kan dia diem segala macam. Kalau itu movingnya agresif, parah. Beda banget dengan kuntilanak yang biasa kita lihat gitu. Iya betul, dan dia bisa tiba-tiba stop itu kalau di dalam diri kita kayak ada apa sih, kok saya nggak takut loh sama kamu gitu. Jadi kita punya kekuatan di dalam hati bahwa kita sama-sama makhluk Tuhan gitu. Kalau kamu
bermaksud untuk menyerang atau menakut-takuti saya masih punya Tuhan loh. Biasanya itu dia akan stop kayak Spider-Man gitu, ngejar-ngejar. Bener kayak gitu, bener banget. Gitu, jadi cara memberhentikannya kayak gitu. Okay. Ini dari Kadek Yaza. Apa benar sesuai mitos jika kuntilanak kepalanya dipaku bisa jadi manusia? Apa iya spirit bisa disentuh oleh benda duniawi seperti paku? Oke, jadi untuk yang bisa ditancepin paku itu pada beberapa kali kita observasi, sebetulnya saya dengan komunitas itu observasi di Februari 2013, itu observasi pertama saya tentang kuntilanak yang ditancepin paku. Waktu itu kita ada di daerah Banyuwangi ya. Jadi sebetulnya apa yang membuat mereka akhirnya bisa ditancepin paku adalah merupakan serangkaian dari ritual. Gitu. Jadi memang ada beberapa orang yang mereka melakukan ritual tertentu untuk kekayaan, pesugihan atau kekebalan gitu dan dibacakan mantra-mantra gitu. Jadi mereka kayak punya pegangan yang si pegangan ini, pegangan orang-orang yang niatnya pasti nggak baik ini akan bisa dikalahkan dengan menancapkan paku. Tetapi tidak semua. Jadi kalau ada beberapa hantu yang mirip kuntilanak, terus kamu tiba-tiba ngejar-ngejar pakai paku, itu kamu kayak ngejar-ngejar kayak orang blow on gitu, makunya juga nggak bisa gitu. Kayak gitu sih, jadi tidak semuanya. Oke, berarti bisa tapi tidak semuanya kayak. Tidak semuanya. Oke, cukup ya Kak Dek ya Za untuk jawabannya. Okay. Dan untuk nextnya ini dari Uti Aisyah. Kuntilanak itu betul atau nggak suka makan anak kecil atau menculik anak kecil? Soalnya dulu rumor dari keluarga ada kuntilanak membawa pergi atau menculik roh bayi adik saya sampai meninggal. Oke, jadi itu kita balik lagi ke beberapa makhluk biar kita pisah-pisah. Seperti misalnya ada kuyang, ada leak yang memang sengaja mengincar janin bayi yang ada di dalam kandungan. Tetapi jangan salah, karena ada beberapa hasil dari observasi tersebut, bahwasanya mereka dikendalikan oleh orang. Orang yang memiliki ilmu tertentu membacakan mantra, dikarenakan ada beberapa masyarakat yang memiliki keyakinan bahwa janin atau bayi yang di dalam kandungan berusia 7 bulan atau disebut bayi bajang, itu bisa memberikan bisa memberikan kekayaan, kayak gitu, pesugihan. Kayak gitu sih. Tapi nih ya, aku juga punya pengalaman sih Kak. Jadi dulu tuh aku punya tetangga ya. Aku punya tetangga waktu itu, dia melahirkan nih Kak, melahirkan. Terus anaknya berapa hari kemudian sakit tuh. Nah aku sama umi aku tuh sering ngedengar suara si Miss K ini. Yeah. Dan berapa hari kemudian kita ngeliat dia terbang. Terbang tapi selalu stop di atas rumah yang punya bayi ini. Yang punya bayi. Dan betul aja berapa hari kemudian bayi itu meninggal. Jadi ya itu tadi ya, ada beberapa yang memang dikendalikan oleh orang untuk bisa mengambil jabang bayi yang masih di perut ataupun memang bayi yang sudah lahir. Karena bayi-bayi maupun janin ini dipercaya bisa memberikan pesugihan, kekuatan, magic kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau nggak ada yang mengendalikan, biasanya mereka ya kalau menampakkan ya hanya menampakkan saja, tidak secara khusus gitu mereka ingin mendapatkan bayi tersebut gitu. Oke. Ini ada masih banyak sih sebenarnya pertanyaan, cuman aku bakal korek-korek dua pertanyaan lagi, yang mungkin akan seru kalau dibahas. Ntar ya, kita cari dulu. Ini banyak banget pertanyaannya. Iya. Oke. Ini mungkin sesuai. Aku pernah ketemu sama sosok ini. Hai Memfuri, mau nanya nih sebelumnya, apa benar ya ada kuntilanak hitam dan katanya dia energinya lebih kuat dibanding yang lain? Semoga dijawab ya Kak Furi. Ada sih, ada. Jadi kuntilanak hitam waktu itu saya pernah ketemu di Bali ya. Saya pikir awalnya itu leak, terus saya berubah haluan lah. Ini kunti gitu kan. Cekikikannya seperti kuntilanak gitu. Tapi memang jarang banget, Syaf. Jarang banget, tetapi ada. Dan pada saat itu, alhamdulillahnya dia mau ngobrol sama kita. Dan dia cuman bilang bahwa
di wilayah ini sangat tidak aman untuk didatangi oleh orang karena di wilayah ini merupakan wilayah yang dulunya sering dilakukan pemujaan-pemujaan dan juga doa-doa untuk mengundang leak gitu. Jadi dia bilang lebih baik kamu pergi kalau kamu nggak punya cukup amunisi lah gitu buat di kita. Dan dia merupakan salah satu korban dari leak yang terjebak di situ katanya gitu. Dan pada saat saya tanya, kamu leak bukan? Kamu kunti? Dia bilang mungkin hampir mirip seperti kunti, tapi saya memiliki baju hitam karena memang ini merupakan kayak menunjukkan kematiannya dia yang diakibatkan oleh prosesi ritual tersebut gitu sih. Tapi kalau aku dulu punya pengalaman ya kayak, kan aku pernah cerita tuh awal-awal aku pernah gabung di sini. Iya. Aku punya teman nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ini tiba-tiba pernah berubah jadi kuntilanak hitam, Kak. Oh, oke. Dan memang sih, ya tadi udah nangkep sih, misalnya ternyata emang kuntilanak hitam itu memiliki aura yang baik gitu ya. Jadi emang selama aku kenal sama si nenek-nenek ini, emang dia selalu ngomong banget, baik banget. Jadi mungkin kalau aku telah lagi, mungkin kan kalau kuntilanak kan mungkin banyak warna kali ya, kayak jadi kayak merah, terus ada putih, ada hitam segala macem. Ya mungkin setahu aku kalau kuntilanak hitam ini lebih pada aura-aura yang baik, aura-aura sepuh kayaknya ya, kalau aku lihat gitu ya. Maksudnya aura-aura korban, victim. Oke, itu sih. Mereka korban dari sebuah ritual atau mungkin kejahatan dari manusia atau makhluk lain dan ya cenderung ingin memberitahu dan melindungi sih sebenarnya. Ya positif lah ya kayak. Belum bisa dikatakan semuanya positif juga kan. Oke, ini untuk yang terakhir nih, pertanyaan terakhir dari Marina Sucianti. Oke. Ini lucu sih. Kak Furi mau tanya dong, apa benar kalau kita pelihara kucing di rumah, kuntilanak nggak mau masuk ke rumah kita? Kenapa begitu ya Kak? Selain kuntilanak, apa jin sejenisnya juga takut sama kucing? Terima kasih Kak, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke. Kucing ya, sebetulnya mungkin kalau ada hewan itu mereka akan memberikan signal kalau ada keberadaan makhluk halus di rumah sehingga yang memiliki rumah itu lebih waspada. Tetapi apakah kehadiran mereka bisa membuat kuntilanak pergi atau tidak? Ada sebagian yang bisa ya. Kalau saya lihat ada kucing hitam itu kuntilanak tidak suka. Jadi mereka cenderung menghindar gitu. Kenapa mereka tidak suka kucing hitam? Karena buat mereka kucing hitam ini adalah merupakan makhluk dari dimensi lain yang memiliki kapasitas ilmu yang lebih tinggi gitu. Sehingga pada saat si Kunti ini tabrakan sama si kucing hitam ini, maka dia untuk beberapa lama tidak bisa mengganggu, membunyikan suara sama orang gitu. Jadi buat kalian mungkin bisa memelihara kucing kalau yang memang udah kesel banget nih kayaknya gue rumahku diganggu misalnya mau melihara kucing deh, ya silahkan gitu kalau mau dicoba, tapi mereka tidak suka kucing hitam. Tapi kalau kucing yang putih kayaknya mereka juga ada yang suka sih. Kucing putih. Sebetulnya aku juga ada pengalaman ini sih. Jadi waktu itu kan aku ada rumah yang emang nggak pernah punya. Maksudnya aku nggak pelihara kucing waktu itu di situ Kak. Aku cuma pelihara anjing gitu. Terus sometime malam-malam tuh ada suara ya gitulah nangis-nangis segala macam kuntilanak lah intinya gitu kan. Terus aku lihat ada kuntilanak nih ya kan di rumah gue gitu kan, kayak kuntilanak nih kok bisa nih masuk ke dalam rumah, karena aku pikir ada anjing ya kan, aku pikir dia tahu sama anjing gitu. Terus ternyata beberapa hari kemudian aku pelihara kucing di rumah ini. Setelah aku punya kucing, kuntilanak itu nggak ada. Beneran pergi. Kucingnya warna apa tuh? Aduh, kucing aku warna apa? Coklat sih kayaknya. Enggak hitam ya? Enggak. Oke. Jadi mungkin mitos bahwa kuntilanak takut sama kucing mungkin ada yang benernya juga ya. Tapi ini juga harus kita teliti terlebih dahulu. Karena setahu Kak Furi, yang mereka tidak sangat hindari itu adalah kucing hitam gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kucingnya Asyaf coklat bisa menjauhkan dari kuntilanak juga gitu, ya mungkin kalian bisa pelihara berbagai macam kucing di rumah ya. Kucing apa nih? Kucing beneran Syaf. Gitu ya.
Siapa tahu bener, karena kan itu merupakan hewan kesayangannya Nabi gitu. Ya, mungkin bisa dibilang mitos, bisa dibilang iya, tapi mungkin kebanyakan iya. Ya kalaupun emang sebenarnya gini ya, hantu atau jin segala macam takut sama kita atau nggak mau singgah di rumah kita, yang terpenting adalah iman sih. Iman, Iya, kita doa. percaya sama Tuhan, kita doa, kita selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Mungkin itu akan lebih baik gitu kan. Kalau emang beberapa orang kan mungkin ada yang nggak suka sama kucing, ada yang nggak suka sama Iya. peliharaan lain. Jadi better lebih ke mendekatkan diri pada Tuhan, sebab Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Iya sih. gitu, oke ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau orang yang seneng punya banyak hantu di rumah ya, kalau itu mungkin ya kelainan. Kelainan kalau itu ya. Dia pengen punya banyak teman hantu gitu dari kecil sampai tua. Itu nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Jadi bicara tentang kucing juga ya, karena beberapa waktu lalu memang kayak ada semacam ritual vudunya Indonesia gitu, waktu itu ngundang anak-anak dari komunitas. Terus si kucing hitam ini bisa dimediumkan gitu. Jadi mereka kayak punya power untuk masuk ke dunia manusia, ke dunia goib gitu, sehingga banyak sekali hantu-hantu yang nggak nyaman gitu. Tetapi Saf ya, selain Asyaf yang punya kucing warna coklat ya, warna coklat gitu, terus nggak pernah didatengin Kunti lagi gitu, dan mungkin Kunti memang nggak seneng sama kucing gitu. Jadi aku punya temen nih ya, dia itu penulis sutradara yang seksi banget gitu pokoknya ya, paling ganteng lah. Nanti kalian bisa googling, namanya Paul gitu. Dia juga punya pengalaman. Jadi waktu itu katanya dia pas di rumahnya kayak ada suara yang gitu, geram gede gitu, kayak ada suara turun dari tangga. Tapi kemudian si kucing ini nyamperin gitu, terus suara itu hilang. Jadi mungkin selain kucing ini bisa menghindari Kunti, juga bisa menghindari genderuwo gitu. Tapi emang kucing itu emang lebih peka, Kak. Peka banget sih. Dan penglihatannya itu benar-benar yang tajam banget sih. Kalau ya selama ini aku punya kucing emang begitu sih ya gitu kan. Dan memang mereka juga punya aura yang tahu nih mana yang baik, mana yang enggak. Iya. Kucing. Dan pemberani. Iya. Dan kan ya aku juga punya beberapa teman-teman yang mungkin yang lain nggak lihat, kayak mungkin anak kecil yang selalu aku bawa gitu kan. Dan kucing-kucing aku tuh gimana ya, suka sama mereka gitu loh. Maksudnya mereka milih gitu kan, mana yang mau dideketin sama mereka, mana yang enggak gitu. Kalau misalnya aura yang jelek, mereka malah akan jadinya galak gitu. Iya. Sama orang pun sama. Kalau misalnya ada orang yang mungkin emang dari awalnya nggak suka sama kucing, terus tiba-tiba dia pengen ngedeketin, dia nggak akan mau. Jadi kucing itu akan milih kemana dia mendekat sama enggak gitu. Iya, jadi banyak manfaatnya berarti ya. Banyak manfaatnya jadi promosiin kucing. Iya bener itu kucing. Dan Asyaf juga bisa kalian cek di Instagramnya, dia juga bisa jualan kucing ya. Kucingnya bagus-bagus, mahal-mahal banget gitu. Ada kucingnya dia yang harganya lebih mahal daripada boneka Furi Harun gitu, sampai belasan juta ya Asyaf ya. Ya alhamdulillah. Iya, jadi kalian bisa mulai mencintai gitu ya kucing, untuk yang benar-benar penakut banget dan ngerasa kok akhir-akhir ini misalnya baru pindah rumah kok sering kayaknya ngerasa penampakan perempuan, diganggu, suka ngedenger suara cekikikan, nggak nyaman, tapi mau pindah juga belum ada biaya gitu, atau memang harus stay di situ. Jadi kalian bisa mencoba dengan langkah mengadopsi kucing. Tapi tidak harus harus percaya banget sama yang kita bicarakan. Itu kan mungkin sudah beberapa pengalaman kita dan pengalaman salah satu browser kita juga gitu kan. Maksudnya ya kita tetap lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya, tetap harus ibadah, harus sholat gitu ya. Jadi ya itu, sebelum tidur juga harus berdoa gitu ya. Nah kalau tetap diganggu mungkin bisa memilih untuk pindah tempat tinggal gitu. Iya juga sih. Kalau udah diganggu banget gitu ya. Tapi ya. memang kuntilanak ini benar-benar banyak banget ceritanya, sejarahnya, terus benar-benar ngerti gitu deh. Pokoknya seru, obrolannya panjang, sangat menyenangkan untuk diobrolkan, tetapi sangat tidak menyenangkan untuk ditemui gitu ya. Meskipun terkadang setelah kita bertemu dan berkomunikasi ada deep story di sana, dan tidak semua kuntilanak itu jahat dan menyeramkan. Terkadang mereka itu justru mendatangi kita untuk
menyampaikan sesuatu gitu ya. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang kuntilanak ya. Dan itu merupakan sesi mungkin pengganti buat tayangan dimensi lain sementara ya. Terima kasih Asyaf ya. Tapi bentar-bentar. Menurut kamu kenapa sih Kunti lebih senang masuk ke badannya kamu daripada Ama? Kalau itu aku mungkin kurang tahu ya, tapi aku pertama kali kesurupan itu adalah kesurupan hantu perempuan. Tapi aku nggak tahu itu Kunti atau bukan. Oke. Jadi waktu itu aku pernah ada acara ke daerah Puncak. Nah, pulang-pulang itu aku ke rumah teman 2 hari kemudian. Nah, di rumah teman itu Kak, aku Kesurupan. kemasukan hantu perempuan dan katanya ikut aku dari Puncak. Dan saat ditanya-tanya, dia suka sama aku. Nah, dari situlah hantu-hantu perempuan jadi suka sama aku. Jadi setiap kemana-mana yang aku lihat ya udah itu lagi, itu lagi, itu lagi. Iya, gitu. iya. Dan kurang tahu juga kenapa mereka bisa suka sama aku gitu. Menurut aku gimana? Kalau yang pernah saya tanya di beberapa tempat penelusuran, memang kenapa kok pengennya masuk ke Asyaf? Mereka bilang dengan jujur bahwa Asyaf lebih ganteng daripada Ama. Mudah-mudahan Ama nggak nonton ya, Ma. Atau Amas Family, maaf ya. Ya, Amas Family Ama tuh ganteng banget. Buat siluman tuh Ama ganteng. Ya. Tapi kalau buat Kunti, Asyaf lebih ganteng gitu. Oke ya, jadi mereka mungkin punya selera masing-masing sama seperti manusia ya. Betul. Oke, jangan lupa tetap ikuti segmen-segmen di YouTube channelnya Furi Harun ya. Dan Asyaf juga tetap sehat ya supaya nanti kita bisa penelusuran lagi. Dan kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan situasi kembali normal, tidak ada lagi yang meninggal karena COVID gitu ya. Karena ini sebenarnya jauh lebih membuat kita sedih, khawatir dibandingkan kuntilanak ya. Exactly. Ini COVID menyeramkan banget sampai nggak berani keluar rumah. Semoga depannya kita jauh lebih baik ya. Amin. Semoga Amin. Sehat semua. Terus kita selalu bisa menjalankan hari-hari dengan baik, gitu kan. Ya. Nah, poin ini doanya adalah semoga cepat hilang deh virus corona dari Indonesia. Iya. Oke, kita akan ketemu lagi di sesi pembahasan selanjutnya nanti minggu depan. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun. Oke, see you. Ya. Aduh. Oke, teman-temannya Furi. Saat ini Furi ingin memberikan sedikit ringkasan tentang kuntilanak ya. Jadi setelah dibahas bersama Asyaf ya, salah satu tim dimensi lain, berikut ini adalah sepengetahuan Furi mengenai kuntilanak berdasarkan observasi yang sudah dilakukan bersama rekan-rekan komunitas Indigo maupun rekan-rekan di dimensi lain. Jadi asal muasal kata kuntilanak ini sendiri berasal dari bahasa Melayu, yaitu Pontianak atau Puntianak, yaitu perempuan mati beranak. Jadi dipercaya kuntilanak yang merupakan sosok hantu legendaris di Indonesia selalu muncul dengan penampakan rambut panjang, lalu juga terkadang ada beberapa yang menyamakan dengan sundel bolong, yaitu memiliki lubang di punggungnya. Tetapi ada juga saat ini ditemukan banyak kuntilanak dengan pakaian merah maupun pakaian hitam. Kuntilanak sendiri biasanya akan menampakkan diri ataupun mengganggu perempuan-perempuan yang sedang hamil. Biasanya mereka memiliki ketertarikan khusus untuk mengambil janin-janin yang ada di dalam perut wanita hamil, atau mereka seringkali mengganggu kehadiran bayi-bayi ya yang baru lahir. Itu sebabnya masyarakat Indonesia seringkali mencegah gangguan kuntilanak dengan memasang paku, gunting, ataupun benda-benda tajam di area perutnya. Apakah benar dengan memasang paku dan benda-benda tajam seperti ini maka gangguan dari kuntilanak akan berakhir? Tidak semuanya bisa diatasi dengan cara seperti itu. Karena itu tadi, kita banyak sekali menemui kuntilanak yang berbeda. Tentunya dengan tingkat gangguan yang berbeda pula. Tetapi jangan sampai kehadiran mereka mengganggu kekuatan kita untuk berdoa kepada Tuhan ataupun menggoyahkan iman kita.
Kuntilanak bisa diatasi dengan banyaknya doa, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan ada juga konon katanya yang kuntilanak sangat ketakutan apabila melihat benda-benda tajam seperti gunting atau paku, meskipun tidak untuk semua jenis kuntilanak. Jadi kesimpulannya, hantu-hantu di berbagai negara atau di berbagai daerah itu akan mewakili wajah-wajah yang biasanya muncul. Misalnya, ada vampir di Cina. Kenapa berbentuk vampir? Karena biasanya orang meninggal di sana mengenakan pakaian seperti itu. Dan mengapa muncul kuntilanak? Karena biasanya perempuan yang mati mengenaskan itu rambutnya terurai, ada bagian tubuh yang luka, dan terkadang mukanya juga tercabik-cabik atau muncul dalam penampilan muka yang rata. Jadi, tidak bisa disamakan juga apakah perempuan yang berambut panjang dan berbaju putih itu apakah kuntilanak atau memang dia hanyalah arwah gentayangan biasa yang memang mendatangi kita untuk menyampaikan sesuatu. Tidak ada yang mengetahui segala sesuatunya karena hal-hal gaib hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ini hanya berdasarkan hasil observasi. Dan satu hal yang pasti, di dalam setiap jiwa yang ada doa dan ada keyakinan akan kehadiran Tuhan, maka makhluk-makhluk seperti ini tidak akan pernah bisa mengganggu ataupun mendatangi kita. Sekian penjelasan Furi tentang kuntilanak, dan kita akan ketemu lagi di sesi pembahasan hantu lainnya bersama Furi dan tim Dimensi Lain.